Di tengah hutan tropis yang lebat dan sungai yang mengalir deras, takdir mempertemukan dua jiwa yang berasal dari dunia yang sangat berbeda. Seorang pemuda sederhana yang hidup di pedalaman Sumatera, dan seorang wanita asing yang terseret arus kehidupan. Sebuah pertemuan tak terduga yang mengubah semuanya. Bagaimana jika sebuah kisah cinta dimulai dari momen yang paling tak terduga? Ini adalah kisah tentang keberanian, takdir, dan cinta yang tumbuh di antara rintangan hidup. Jangan lupa untuk like jika kamu terharu dengan kisah mereka, dan subscribe untuk terus mengikuti cerita-cerita inspiratif lainnya. Yuk, ikuti perjalanan mereka dalam cerita yang penuh haru ini. Di sebuah desa kecil yang terletak di pedalaman Pulau Sumatera, hiduplah seorang pemuda bernama Arya. Desa itu terletak di antara lembah hijau yang subur dan dikelilingi oleh hutan tropis yang lebat. Sungai yang mengalir deras melintasi desa menjadi urat nadi kehidupan masyarakat di sana, sumber air bagi pertanian dan perikanan. Air sungai yang jernih, yang berpadu dengan pohon-pohon raksasa dan suasana hening yang kental, memberi nuansa kedamaian yang tak bisa ditemukan di kota-kota besar. Arya tinggal di sebuah rumah panggung sederhana di pinggir sungai bersama ayahnya, seorang nelayan. Sejak kecil, ia terbiasa dengan kehidupan yang sangat dekat dengan alam. Ayahnya mengajarkan bagaimana cara menangkap ikan di sungai, bagaimana membaca arah angin, dan bagaimana menjaga keseimbangan hidup dengan alam sekitar. Meski hidup mereka sederhana, mereka tidak kekurangan. Pekerjaan ayahnya sebagai nelayan membuat mereka bisa makan dengan cukup, dan kehidupan di desa yang terpencil itu jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Namun, meskipun ia dikelilingi oleh alam yang indah dan komunitas yang ramah, Arya merasakan ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Ibu Arya meninggal dunia ketika ia masih kecil, dan meskipun ayahnya selalu berusaha untuk menjadi sosok yang baik, Arya sering merasa kesepian. Meskipun ia memiliki teman-teman di desa, tidak ada yang benar-benar bisa mengisi kekosongan dalam hatinya. Kehidupan sehari-hari Arya di desa ini penuh dengan rutinitas, mencari ikan, menebang kayu, dan merawat tanaman. Tetapi, seiring berjalannya waktu, rasa sepi itu semakin mengganggu. Suatu sore yang cerah, seperti biasa, Arya berjalan menuju sungai dengan joran pancing di tangan. Ia selalu memanfaatkan waktu senggangnya untuk memancing, sebuah kegiatan yang memberinya ketenangan. Sungai di sekitar desa memang dikenal sebagai tempat yang kaya akan ikan, dan meskipun Arya sering memancing di sana, setiap kali ia melemparkan kail ke dalam air, ia merasa seolah-olah ia bisa lebih dekat dengan alam dan menemukan ketenangan. Sore itu, setelah memancing beberapa jam dan tidak ada ikan yang menggigit, Arya mulai merasa sedikit bosan. Ia duduk di sebuah batu besar di tepi sungai, menghadap ke arah hutan yang rimbun di seberang sungai. Angin semilir membawa aroma khas hutan tropis, menyegarkan tubuh yang sedikit lelah. Sejenak, ia membiarkan pikirannya melayang, memikirkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, tetapi kemudian ia kembali fokus ke sungai yang mengalir tenang. Tiba-tiba, di tengah-tengah kesunyian itu, Arya melihat sesuatu yang bergerak cepat di permukaan air. Mulanya, ia mengira itu hanya ikan besar atau serpihan kayu yang terbawa arus, namun semakin lama ia melihat dengan lebih jelas. Ia menyadari itu adalah sebuah tubuh manusia, terhanyut di tengah arus sungai yang deras. Tubuh itu tampak terguncang-guncang, dan rambut panjang yang basah terurai di atas air. Arya terkejut, hatinya langsung berdegup kencang. Tanpa berpikir panjang, ia melemparkan joran pancingnya dan berlari menuju tepian sungai. Sungai yang biasanya tenang kini tampak lebih mengerikan, dengan arus yang kuat dan deras. Arya tak peduli, ia sudah tergerak untuk menyelamatkan orang yang terjebak itu. Tanpa ragu, ia terjun ke dalam air, merasakan dinginnya yang menembus tulang. Arus sungai itu begitu kuat, hampir membuatnya terhanyut juga. Tetapi Arya terus berusaha keras berenang melawan arus. Dengan setiap detikan waktu yang terasa begitu lama, ia mendekati tubuh yang terhanyut itu. Wanita itu tampak sangat lemah, hanya terseret arus tanpa bisa mengendalikan dirinya. Arya berhasil meraih tubuh wanita itu dengan tangannya yang penuh cemas, dan menariknya lebih dekat. Ia berteriak, berusaha memberinya instruksi meskipun arus sungai yang keras membuatnya hampir tak bisa mendengar suara dirinya sendiri. "Berpeganglah padaku," teriak Arya dengan suara yang terengah-engah. Wanita itu tampaknya sangat bingung dan lemah, tidak mampu merespons dengan jelas. Arya berjuang keras untuk menariknya ke arah tepi sungai yang lebih dangkal, tetapi tubuh wanita itu tampak sangat berat dan lesu. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, Arya akhirnya berhasil menarik wanita itu ke daratan, meskipun tubuhnya sendiri sudah kelelahan. Keduanya terbaring di atas rumput yang basah. Arya terengah-engah, merasa jantungnya hampir keluar dari dada. Ia memeriksa kondisi wanita itu dengan cepat, memastikan apakah ia masih bernapas. Terlihat ada sedikit gerakan di dada wanita itu. Itu sudah cukup untuk membuat Arya sedikit lega. Wanita itu terbujur lemas. Wajahnya pucat dan rambutnya yang panjang basah menutupi wajahnya. Arya berjongkok di sampingnya, berusaha menenangkan dirinya. Kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan suara khawatir.
sambil meraih bahunya yang terkulai lemas. Setelah beberapa saat, wanita itu membuka matanya perlahan, dan Arya bisa melihat kebingungan yang tergambar jelas di wajahnya. Suaranya terdengar lemah, tetapi jelas terdengar asing. Saya rasa saya hampir tenggelam. Katanya dengan aksen yang berbeda, bukan aksen orang Indonesia. Arya sedikit terkejut. Kamu? Siapa? Tanyanya, merasa ada yang aneh dengan wanita ini. Wanita itu sedikit menggerakkan tubuhnya, mencoba bangkit meskipun masih sangat lemah. Saya Eleanor. Dari Inggris, jawabnya, masih dengan suara yang terputus-putus. Saya berlibur ke sini, tapi saya terperosok dan hanyut. Suaranya hampir tidak terdengar karena kelelahan, tetapi Arya mendengarnya jelas. Arya terkejut. Inggris, pikirnya, meskipun ia tidak tahu harus mengatakan apa, wanita ini jelas bukan orang dari desa mereka, dan bahasa yang digunakannya membuatnya bingung. Namun, satu hal yang pasti, Eleanor membutuhkan pertolongan. Kamu aman sekarang? Ujar Arya, meskipun hatinya masih penuh kecemasan. Aku akan membawamu ke rumah. Dengan perlahan, Arya membantu Eleanor berdiri. Tubuh wanita itu tampak sangat lemah, dan Arya harus menuntunnya melewati jalanan yang licin menuju rumah kayu sederhana di pinggir sungai. Sepanjang perjalanan itu, tidak ada banyak kata yang terucap antara mereka. Arya merasa canggung, tetapi ia tahu ia harus membantu. Dan meskipun mereka terpisah oleh bahasa dan budaya, perasaan bertanggung jawab dan keinginan untuk melindungi membuat Arya merasa ada ikatan tak terucapkan dengan wanita yang baru saja ia selamatkan ini. Sesampainya di rumah, Arya segera menyiapkan teh hangat dan selimut untuk Eleanor. Mereka duduk berdua di dekat api unggun, menikmati kehangatan di tengah hutan tropis yang malamnya mulai terasa lebih dingin, hening. Dalam keheningan itu, Arya merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah ikatan yang tumbuh begitu saja, tanpa alasan yang jelas. Sesuatu yang mengarah pada sebuah perjalanan yang akan mengubah hidup keduanya selamanya. Hari-hari setelah kejadian penyelamatan itu berlalu dengan lambat, namun terasa penuh makna. Eleanor, meskipun tubuhnya masih lemah, mulai pulih berkat perhatian Arya yang tanpa henti. Setiap pagi, Arya menyiapkan makanan untuknya, biasanya nasi hangat dengan ikan bakar atau sayur tumis sederhana, makanan khas desa mereka. Meskipun hanya makanan sederhana, Eleanor menyukai semuanya. Ia tidak terbiasa dengan masakan pedas. Tetapi Arya selalu memastikan makanan yang diberikan tidak terlalu pedas bagi lidah orang asing. Seiring waktu, mereka mulai berbicara lebih banyak. Eleanor sering mengajukan pertanyaan tentang hidup di desa ini, tentang kehidupan yang sangat berbeda dari dunia yang ia kenal. Ia bercerita bahwa ia datang ke Indonesia untuk berlibur, berencana menjelajahi alam tropis, mendaki gunung, dan merasakan kehidupan pedesaan yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar di Eropa. Namun, takdir sepertinya sudah memilih jalannya, dan ia malah terseret ke dalam petualangan yang tak pernah ia bayangkan. Ini seperti mimpi, kata Eleanor suatu hari sambil duduk di beranda rumah Arya, menikmati secangkir teh jahe yang hangat. Aku tak pernah membayangkan akan berakhir di sini, dalam keadaan seperti ini, di rumah seorang pria asing, di pedalaman Indonesia. Arya tersenyum kecil, ia tidak terbiasa dengan banyak kata, tetapi ia bisa merasakan bahwa Eleanor benar-benar menghargai pertolongannya. Kamu selamat, itu yang penting. Kalau kamu tidak ditemukan, siapa tahu apa yang akan terjadi. Eleanor mengangguk pelan, memandang jauh ke arah sungai yang mengalir deras di depan rumah Arya. Di tengah hutan tropis yang begitu lebat dan tenang, ia merasa seolah ia benar-benar terlempar jauh dari kenyataan. Dunia yang ia kenal, dengan segala kemewahan dan teknologi, terasa begitu jauh. Aku masih merasa terkejut. Sungai itu, aku tak menyangka bisa tenggelam begitu cepat. Aku pikir aku hanya sedang berjalan ringan di sana, tetapi arusnya sangat kuat. Arya mengangguk. Sungai ini memang kadang menipu, di permukaan terlihat tenang, tetapi arusnya bisa sangat berbahaya, apalagi saat hujan deras. Keduanya terdiam sejenak, dikelilingi oleh suara alam yang menenangkan, angin yang berdesir di daun-daun pohon, suara gemericik air sungai yang mengalir, dan kicauan burung yang riang. Suasana itu semakin menambah kedekatan di antara mereka. Meski tidak ada banyak kata yang keluar, mereka mulai merasa nyaman bersama. Arya tidak merasa canggung lagi seperti pertama kali ia menolong Eleanor. Ia bahkan merasa ada perasaan hangat yang tumbuh, sesuatu yang sudah lama ia rasakan dalam kesepian. Seiring berjalannya waktu, Eleanor mulai bercerita lebih banyak tentang hidupnya. Ia datang dari sebuah kota kecil di Inggris, jauh dari keramaian London. Ia seorang fotografer yang bekerja untuk sebuah majalah perjalanan, dan profesinya membuatnya sering bepergian ke berbagai belahan dunia. Namun, kali ini adalah perjalanan pertamanya ke Indonesia, dan ia tidak menyangka akan berakhir di desa terpencil ini. Aku ingin merasakan kehidupan yang lebih dekat dengan alam, ujar Eleanor, menatap Arya dengan mata yang penuh semangat. Aku ingin mengunjungi tempat-tempat yang jarang dijangkau orang. Itulah yang kupikirkan sebelum aku terseret arus itu. Aku tak pernah menyangka sebuah petualangan bisa berakhir seperti ini. Arya mendengarkan dengan penuh perhatian.
ia tidak bisa membayangkan betapa berbeda hidup Eleanor dengan kehidupannya yang sederhana ini. Tetapi, ada satu kesamaan, keduanya merindukan sesuatu. Walaupun mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda, mereka berbagi pengalaman tentang rasa kesepian yang mereka alami. Bulan pertama setelah kejadian itu adalah masa peralihan bagi mereka berdua. Eleanor, meskipun merasa sangat bersyukur karena Arya telah menyelamatkannya, merasa canggung karena berada di tempat yang begitu jauh dari rumahnya, tanpa teman atau kerabat. Namun, Arya selalu ada untuknya. Ia menunjukkan sisi lembut dan perhatian dari dirinya, yang tak pernah ia tunjukkan kepada orang lain sebelumnya. Suatu sore, setelah makan malam bersama, Arya membawa Eleanor untuk berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka berjalan di sepanjang tepi sungai yang tenang, sementara matahari terbenam di balik pepohonan tropis yang tinggi. Udara malam semakin sejuk, dan suara jangkrik serta burung malam mulai terdengar. "Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu," kata Arya, memimpin Eleanor menuju sebuah bukit kecil di pinggir desa. Dari sana, mereka bisa melihat seluruh desa dan sungai yang mengalir di bawah mereka, serta hutan yang tampak seperti samudera hijau yang tak berujung. Eleanor berdiri di sana, terpesona oleh pemandangan yang indah dan luas. "Ini luar biasa, aku tidak pernah melihat pemandangan seperti ini sebelumnya," katanya, suaranya penuh kekaguman. Arya tersenyum tipis. Sungai ini seperti kehidupan. Kadang terlihat tenang, tapi di bawahnya ada banyak cerita yang tersembunyi. Sama seperti hidup kita, terkadang kita merasa semuanya berjalan lancar, tapi ada hal-hal tak terduga yang bisa terjadi kapan saja. Eleanor menatap Arya dengan mata yang tajam, seolah ada sesuatu dalam kata-katanya yang membuatnya merenung. "Kamu sangat bijaksana, Arya, aku rasa aku banyak belajar dari hidupmu," ujarnya pelan. Malam itu, mereka duduk di atas bukit, membiarkan angin malam membawa pikiran mereka menjauh. Meskipun dunia mereka sangat berbeda, ada satu hal yang menyatukan mereka, perasaan terhubung, perasaan saling memahami dalam kesendirian yang pernah mereka rasakan. Pada suatu pagi setelah beberapa minggu, Eleanor akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Ia merasa tubuhnya sudah cukup pulih. Dan meskipun ia ingin terus tinggal bersama Arya, ia tahu bahwa ia harus melanjutkan petualangannya. Arya merasa berat hati melepasnya, tetapi ia juga mengerti. "Terima kasih, Arya," kata Eleanor dengan penuh tulus, ketika ia berkemas untuk pergi. "Kamu sudah lebih dari cukup menolongku. Aku tidak akan pernah melupakan ini." Arya hanya tersenyum, meski matanya tampak sedikit suram. "Aku hanya melakukan yang seharusnya. Hati-hati di jalan, Eleanor." Namun, sebelum ia berangkat, ada satu hal yang membuat Arya merasa semakin terikat dengan Eleanor. Seiring dengan perpisahan itu, Arya menyadari bahwa perasaan yang tumbuh di dalam hatinya bukan sekadar rasa terima kasih atau kekaguman biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam dan mungkin tak terucapkan, tapi terasa begitu nyata. "Eleanor, apakah kamu pernah berpikir untuk kembali ke sini? Mungkin kita bisa bertemu lagi di masa depan?" tanya Arya, dengan nada yang ragu-ragu. Eleanor terdiam sejenak, kemudian tersenyum lembut. "Aku akan kembali, Arya, suatu hari nanti, aku janji." Dan dengan itu, mereka berpisah untuk sementara, dengan harapan bahwa takdir yang mempertemukan mereka akan kembali mempertemukan mereka di masa depan. Setahun telah berlalu sejak perpisahan singkat itu, tetapi kehidupan di desa kecil di pedalaman Sumatera tetap berjalan seperti biasa bagi Arya. Ia melanjutkan rutinitasnya, bekerja sebagai nelayan, merawat tanah dan tanaman, serta menjaga sungai yang telah memberinya banyak pelajaran hidup. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggu pikirannya, Eleanor. Meskipun ia sudah berjanji untuk kembali, Arya tidak tahu kapan itu akan terjadi. Ia tidak pernah benar-benar melupakan wanita itu. Setiap kali ia duduk di tepi sungai, ia akan memikirkan kembali hari-hari yang mereka habiskan bersama. Momen-momen yang semakin terasa seperti kenangan indah yang tak akan kembali. Seiring berjalannya waktu, Arya mulai menyadari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mungkin telah tumbuh sejak pertama kali ia menyelamatkan Eleanor dari sungai itu. Mungkin perasaan itu adalah cinta, meskipun ia tidak ingin mengakuinya. Tetapi di dalam hatinya, ia merasa ada ikatan yang kuat dengan Eleanor, sebuah ikatan yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Suatu pagi yang cerah, ketika Arya sedang mempersiapkan jala ikan untuk hari itu, ia mendengar suara langkah kaki di jalan kecil yang menuju rumahnya. Suara itu sangat familiar, terasa begitu pasti. Arya menoleh dan seketika jantungnya berhenti berdetak sejenak. Di sana, di ujung jalan setapak yang berdebu, berdiri seorang wanita dengan pakaian sederhana, memegang tas punggung kecil. Wajahnya tersenyum, tetapi ada sedikit kelelahan di matanya. Wanita itu adalah Eleanor. Hati Arya berdebar kencang, tak bisa dipercaya. "Eleanor," suaranya terdengar bergetar, hampir tidak percaya. Eleanor tersenyum lebar, kemudian berjalan cepat mendekat. "Aku kembali, Arya," jawabnya dengan nada yang hangat. "Aku janji, kan, aku akan kembali."
Arya hanya bisa terdiam sejenak, kemudian tertawa kecil, sebuah tawa yang penuh rasa lega dan kebahagiaan. Aku tidak tahu kamu benar-benar akan kembali, kata Arya, sambil memeluk Eleanor erat. Aku pikir kamu hanya berjanji untuk menghiburku. Eleanor merespons pelukan itu dengan lembut, seolah-olah semuanya kembali seperti semula, nyaman dan penuh kehangatan. Aku sudah merindukanmu, Arya, katanya dengan suara lembut. Aku sudah merindukan tempat ini, dan merindukanmu. Mereka berdiri di sana beberapa saat, saling memandang dengan penuh pengertian. Arya merasa hatinya dipenuhi dengan perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa yang tidak hanya tentang rasa terima kasih, tetapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang mungkin telah tumbuh sejak saat pertama kali mereka bertemu. Eleanor akhirnya duduk di beranda rumah Arya, dan mereka mulai berbicara tentang kehidupan masing-masing. Eleanor menceritakan perjalanan panjangnya setelah meninggalkan desa ini, petualangannya di Eropa, kota-kota yang ia kunjungi, dan pekerjaan yang ia jalani sebagai fotografer. Namun, ia juga bercerita tentang sebuah kekosongan yang ia rasakan. Meskipun ia berada di tempat-tempat indah dan mengalami pengalaman luar biasa, ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Aku pikir aku bisa menemukan kebahagiaan di tempat-tempat yang jauh, tetapi ternyata, kebahagiaan itu tidak datang dengan begitu mudah, kata Eleanor dengan suara pelan. Aku merasa jauh dari rumahku, dan ketika aku berpikir tentang apa yang sebenarnya aku inginkan, hanya satu hal yang muncul di pikiranku, kehadiranmu. Arya mendengarkan dengan hati yang penuh. Mungkin ia tidak memiliki banyak kata-kata indah, tetapi ia tahu perasaan yang sama ada dalam dirinya. Aku juga merasakannya, jawab Arya, menghela napas pelan. Kehidupan di sini sederhana, tetapi ada sesuatu tentang kamu yang membuat semuanya terasa berbeda. Mereka duduk diam sejenak, saling berbagi kenyamanan dalam hening. Saat itulah, Arya merasa sebuah keputusan besar sedang menunggu. Sebuah pertanyaan yang sudah lama ia simpan dalam hati, apakah ia siap untuk mengubah hidupnya? Aku tahu aku bukan orang yang punya banyak hal untuk ditawarkan. Eleanor, kata Arya tiba-tiba, suaranya penuh ketulusan. Tapi jika kamu ingin tinggal di sini, aku akan melakukan apa saja untuk membuatmu merasa seperti di rumah. Eleanor menatapnya dengan mata yang penuh kehangatan, dan ada senyuman lembut yang terukir di wajahnya. Aku ingin tinggal di sini, Arya, aku ingin berada di sini denganmu. Aku sudah memikirkan ini jauh-jauh hari. Sebuah keputusan itu pun terbuat, sebuah langkah yang tampaknya datang begitu alami meski penuh dengan tantangan. Tidak ada lagi perpisahan yang harus mereka hadapi. Mereka merasa saling membutuhkan, dan dunia yang terpisah jauh ini kini seakan tidak lagi menjadi penghalang. Meski jalan hidup mereka sangat berbeda, mereka tahu mereka telah menemukan tempat mereka di satu sama lain. Hari-hari berikutnya mereka jalani dengan lebih bermakna. Arya mulai mengajarkan Eleanor cara menangkap ikan di sungai, bagaimana membaca tanda-tanda alam, dan apa arti hidup yang bersahaja di pedalaman Indonesia. Sementara itu, Eleanor mulai memotret kehidupan di desa itu, dari kehidupan sehari-hari penduduk desa, keindahan alam sekitar, hingga momen-momen sederhana yang membuatnya semakin jatuh cinta pada tempat ini. Suatu malam, ketika mereka duduk bersama di depan api unggun di rumah Arya, Eleanor melihat ke dalam mata Arya dan berkata, aku merasa sangat beruntung bisa menemukanmu, Arya, aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita tidak bertemu. Mungkin aku masih akan merasa kosong. Arya tersenyum, meraih tangan Eleanor, kita sudah menemukan tempat kita, bersama-sama, jawabnya pelan, aku tidak pernah tahu hidup bisa terasa seperti ini. Tetapi aku tidak ingin kehilangan ini, tidak ingin kehilangan kamu. Dengan itu, keduanya saling berbagi janji tak terucapkan, sebuah janji bahwa mereka akan bersama, menghadapi segala tantangan hidup yang akan datang. Mungkin hidup mereka tidak sempurna, namun mereka akan menjalani setiap hari bersama, dengan penuh cinta dan kebahagiaan yang sejati. Takdir yang membawa mereka bersama di sebuah sungai yang jauh dari keramaian dunia, kini telah mengikat mereka dalam perjalanan hidup yang baru, sebuah perjalanan yang penuh arti, penuh harapan, dan penuh cinta.